Tiba-tiba suhu di kamar sangat dingin. Dalam hati saya bertanya, ada apa? Tiba-tiba tangan seperti ditarik seseorang. Saya lihat tidak ada orang. Kaki terasa dibuka. Kedua-duanya kebuka lebar. Saya pikir, oh, ya sudah mungkin. Sosok tersebut mau gitukan saya. Saya tidak jijik, karena sudah beberapa kali ketemu. Jadi saya pasrah dan melayani. Tapi saat malam itu, saya melihat mukanya sosok itu seperti orang yang saya suka, seperti klien saya yang ganteng itu. Dan saya melayaninya dengan senang hati dan semakin bergairah. Hubungan malam itu berlangsung lama dan nikmat. Wow. Saya datang yang keempat kalinya ke Gunung Kawi. Mbah bilang, Mbak itu berbahaya ya. Mbak mau apa? Mbak mau nyawa orang terancam? Saya tetap tidak mengaku. Saya bilang, tidak, saya tidak berbuat apa-apa Mbah. Sampai akhirnya Mbah bilang, coba deh, Mbak ritual sekali lagi. Saya melakukan ritual seperti biasa. Mbah meninggalkan saya sendiri di sana. Lalu sosok itu datang. Tapi kali ini, dia tidak ngapa-ngapain saya. Hanya wajahnya didekatkan ke wajah saya untuk memperlihatkan wajah buruk dan marahnya. Itu wajah paling menyeramkan yang pernah saya lihat. Banyak belatung keluar dari mukanya. Saya spontan mendadak teriak. Dan teriak itu pelanggaran. Karena di awal mereka sudah bilang, jangan teriak, jangan nangis. Tapi saat itu, saya teriak sekuat tenaga karena takut. Lalu saya izin balik ke Mbah. Saya bilang kepada Mbah, saya tidak bisa melihat keadaannya seperti itu. Mukanya banyak belatung. Siapa yang mau berhubungan dengan sosok yang mukanya belatungan? Mbah bilang, konsekuensinya Mbak yang tanggung. Mbak telah melanggar sesuatu yang berbahaya. Saya menangis. Tolong bantu saya Mbah. Saya tidak mau mati. Tolongin saya. Lalu Mbah menyuruh saya pulang lagi ke Jakarta. Saat pulang ke Jakarta, saya mendapat info dari rekan bahwa klien yang saya sukai meninggal dunia. Saya datang melayat dan melihat keadaannya. Mayatnya parah. Dari leher ke atas biru semua. Saya tanya istrinya, ini kenapa? Kok bisa seperti ini? Tidak tahu. Sepertinya angin duduk. Katanya, wajahnya biru seperti habis dicekik. Saya tidak bisa membayangkan situasinya. Saya merasa bersalah dan bingung. Akhirnya saya konsultasi ke teman. Bagaimana cara lepas dari semua ini? Saya tidak mau ada orang lagi yang meninggal gara-gara ini. Saya juga seharusnya datang lagi ke Gunung Kawi kelima kalinya. Tapi saya tidak pergi. Di situ karir saya langsung anjlok. Semua order penjualan batal mendadak. Apa saja yang saya jual hampir tidak laku. Seolah kondisi saya dikembalikan ke masa susah dulu. Saya bilang ke teman, saya harus kemana untuk lepas dari ikatan perjanjian ini? Saya takut suami saya juga meninggal. Teman saya bilang, balik ke gereja. Cuma gereja yang menerima Mbak. Lalu saya ke gereja. Saya benar-benar minta ampun dan bercerita semua kepada Romo. Romo, tolongin saya. Saya salah. Saya ambil jalan yang salah. Romo mendengarkan dan bilang, kita bersihin bareng-bareng. Kalau dibilang sampai hari ini, saya terlepas total, saya bilang tidak juga. Karena selalu ada keinginan ingin kembali ke sana, ke Gunung Kawi. Sampai saat ini, hidup saya bisa dibilang tidak berkah dan masih kurang. Di hati terus ada dorongan ingin kembali. Tapi nantinya, siapa lagi yang akan meninggal gara-gara ini? Saya tidak bisa. Setiap ada keinginan ke Gunung Kawi, saya langsung datang ke gereja. Tiap ada keinginan lagi, saya datang lagi ke gereja. Sampai saat ini, rasa ingin itu masih ada. Pihak gereja bilang, Mbak sudah minum darah jin saat itu. Itu yang mengikat Mbak. Di gereja saya diurapi dan dikasih minyak oleh gereja agar benar-benar lepas dari jin. Tapi tetap saja, saya masih ingin ke sana sampai sekarang. Tahun ke 2025, ekonomi saya di 2025 hancur sekali, sangat parah. Tidak ada sisa apa-apa lagi. Padahal, sewaktu saya masih adem ayem sama sosok itu, ekonomi saya sangat mantap. Meski saya kerja kantoran, belum setahun hutang ke teman investor 500 juta bisa lunas. Saya ke Gunung Kawi, bawa duit 25 juta, tiap 2 bulan
juga terasa ringan. Di pekerjaan saya sebagai marketing, omset memang gila. Kalau marketing lain omset 1 miliar, saya tembus 25 miliar. Saya baru bicara dan bertemu orang. Belum kasih barang, mereka sudah percaya dan langsung order. Itu nyata dan mudah mencari uang. Akan tetapi, ya beginilah akhirnya. Pesugihan kebanyakan selalu berujung merugikan manusianya. Catatan admin. Kita, terutama mereka yang hidup di lingkungan desa, agak pedalaman. Hidup keseharian masih sangat berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Seseorang yang hidup normal saja kadang diganggu oleh sosok jin sejenis genderuwo ini. Apalagi bila kita membuka diri untuk bersekutu dengan mereka. Pasti makhluk-makhluk itu pasti sangat menyambut dan sangat senang. Kita sebagai manusia yang sangat dirugikan. Kalau hanya berteman saja ya tidak masalah, tanpa perjanjian yang berurusan harta ataupun jabatan. Karena di desa admin masih banyak tetangga-tetangga yang berteman dengan genderuwo seperti ini. Mereka ya biasa saja berteman layaknya tetangga. Ya main kartu remi, ya minta rokok, ya membantu manusia mencari ayam hilang juga. Pesan terpenting admin kepada para wanita yaitu jika tidur, jangan lupa berdoa dan selalu memakai pakaian tertutup. Selalu ingat hal ini.